Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang artificial intelligence, tentang its apps. Kita nanti akan membahas tentang analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Nah, di sini kita tidak hanya menganalisis SWOT, tapi kita juga akan membahas tentang bagaimana cara masuk atau login ke Teach Apps ini. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada beberapa. Kita next. Nah, oke. Ada 5 anggota ya. Saya sendiri, Hendra, kemudian yang kedua Oni, yang berikutnya Tumiati, yang berikutnya Widya, dan yang terakhir Nurul. Next. Teach Apps adalah aplikasi berbasis teknologi kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk mendukung para pendidik dalam proses pembelajaran. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang membantu guru dalam membuat, menyusun, dan mengevaluasi materi pembelajaran dengan lebih mudah dan efisien. Teach juga dilengkapi dengan teknologi penilaian otomatis yang memungkinkan guru memeriksa tugas siswa secara secepat dan akurat, sehingga dapat menghemat waktu dalam proses evaluasi. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan guru membuat konten pembelajaran serta kreatif melalui peta konsep, ringkasan materi, dan kuis interaktif. Nah, untuk logo Teach sendiri itu ada di gambar burung itu ya. Kemudian ada tulisan Teach-nya di samping burungnya. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, strength kekuatan. Yang pertama adalah efisiensi, yang mana memfasilitasi guru dalam membuat rencana pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat ajar dalam waktu yang singkat dan instan. Kemudian yang kedua, fitur-fitur AI yang ditawarkan beragam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru yang mengajar. Kemudian yang ketiga, fleksibel, yang mana dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan guru dan siswa dengan ponselnya maupun laptopnya. Kemudian yang keempat, menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, seperti kecepatan belajar, gaya belajar, dan tingkat pemahaman. Yang kelima, kelas virtual yang mana jika mendaftar sebagai guru, kita dapat membuat kelas di dalam aplikasi dan dapat digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas nyata. Ini prinsipnya itu seperti Google Classroom. Kemudian yang keenam, AITG, ini dapat memberikan umpan balik dan analisis data untuk membantu guru dan siswa memahami area yang perlu ditingkatkan. Oke, baik, selanjutnya adalah kelemahannya atau weakness. Bisa di ya. Untuk kelemahannya yang pertama, pendaftaran akun. Yang mana sebelum menggunakan AI harus melakukan pendaftaran akunnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, batas harian. Ini terdapat batas harian penggunaan AI ditandai dengan kuota yang dilambangkan dengan petir harian. Kemudian yang ketiga, fitur premium. Ini beberapa fitur itu ada yang premium, memerlukan pembayaran, dan dapat menjadi kendala bagi pengguna dengan keterbatasan finansial. Kemudian yang keempat, koneksi internet. Ini tidak dapat diakses secara offline ya untuk DJ Apps-nya karena aplikasi ini berbasis real time atau internet sehingga jika terkendala perangkat dan internet tidak dapat menggunakan AI ini. Kemudian yang kelima, adaptasi teknologi yang mana guru dan siswa mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru terutama TC App.
Teaching App ini bagi yang kurang familiar dengan perangkat digital. Kemudian yang keenam, akurasi jawaban. Mungkin jawaban yang diberikan oleh AI ini mungkin tidak terlalu benar atau dalam memberikan rekomendasi atau analisis yang akurat, terutama jika data yang digunakan itu tidak berkualitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk analisis SWOT selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, akses untuk semua. Jadi untuk Teaching Apps ini dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah melalui fitur peran yang ditawarkan dari Teaching Apps sendiri, yaitu ada fitur untuk guru, untuk siswa, dan juga untuk staf sekolah. Yang kedua, ada eksplorasi pembelajaran, di mana dapat membantu peserta didik dengan menggunakan AI ini untuk membantu dalam mengeksplorasi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu kesetaraan pendidikan, di mana Teaching Apps ini dapat mengurangi kesenjangan karena dengan menyediakan akses materi bagi semua peserta didik. Yang keempat, yaitu kolaborasi global, di mana dapat memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik dengan guru dari berbagai belahan dunia, sehingga dapat memperluas wawasan dan juga perspektif. Yang kelima, yaitu konteks lokal, di mana Teaching AI ini dapat diadaptasi untuk menyediakan konten yang relevan dengan budaya dan juga konteks lokal. Yang keenam, yaitu integrasi teknologi, di mana Teaching AI ini dapat diintegrasikan dengan teknologi seperti VR atau AR untuk pembelajaran yang imersif. Untuk selanjutnya yaitu ada ancaman atau threats. Yang pertama itu kurang eksplorasi. Jadi guru itu bisa jadi malas menyesuaikan perangkat ajar karena dengan Teaching Apps ini memudahkan guru dalam membuat perangkat ajar sehingga bisa menimbulkan rasa malas untuk mengeksplorasi secara mandiri dalam membuat perangkat ajar. Kemudian yang kedua, ketergantungan AI, di mana dengan Teaching Apps ini bisa jadi seseorang itu akan lebih terpaku pada AI yang menyebabkan kemampuan dalam mengkritisi suatu hal itu menjadi kurang. Yang ketiga yaitu resiko data, di mana berpotensi kebocoran atau penyalahgunaan informasi bagi pengguna. Kemudian yang keempat, kesenjangan teknologi, di mana akses berbeda antara kota dan desa itu dapat memperburuk ketimpangan pendidikan. Yang kelima, resistensi teknologi. Jadi beberapa guru atau institusi itu mungkin enggan untuk mengadopsi teknologi baru karena kurangnya pemahaman atau keengganan untuk melakukan perubahan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan mengutarakan atau akan memaparkan cara bagaimana kita untuk login ataupun sign in akun di Teaching AI. Nah, yang pertama, kita masuk di Google melalui laman teaching.app. Nah, nanti dipilih yang paling atas sendiri, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar, ada burungnya, ya logonya tadi, kemudian ada menu seperti pada gambar. Nah, selanjutnya setelah masuk pada laman Teaching Apps, kita diharuskan untuk login atau untuk masuk ke dalam perangkatnya melalui akun yang sudah terdaftar. Apabila belum mendaftar, kita bisa mendaftarkan akun dengan cara memilih masuk, kemudian masukkan jenis akun yang akan digunakan. Nah, di sini ada staf sekolah. Nanti bisa memilih salah satu. Setelah memilih peran yang akan digunakan dalam Teaching Apps, kita bisa mengonfirmasi nama dan negara Anda. Kita isi data yang diminta oleh Teaching Apps tersebut. Kemudian selanjutnya ketika saya mendaftar menjadi guru misalnya, saya bisa memilih mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Nah, di sini banyak sekali, ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya diisikan
sekolah tempat mengajar. Nanti bisa dituliskan pada TC Apps-nya. Apabila belum mengajar, mungkin bisa diisi dengan nama sekolah dulu tempat kita bersekolah, seperti itu. Nah, kemudian masukkan nomor telepon aktif yang akan digunakan untuk verifikasi dari akun TC AI itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, saya lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya, setelah tadi pengguna telah mengisi identitas yang diminta oleh laman TC App ini, nanti akan muncul tampilan pada nomor 7 ini. Di sana akan muncul terkait dengan bahwa kita sudah bisa masuk ke dalam laman TC App ini. Selanjutnya, nanti akan diarahkan ke tampilan selanjutnya, yaitu tampilan homepage atau beranda, di mana pada beranda ini memiliki tagline yang mencirikan AI ini, yaitu tagline-nya adalah rencanakan seluruh tahun 2025 dalam 5 menit. Seperti itu. Next. Selanjutnya, hal ini terkait dengan perbandingan tampilan dari berbagai peran yang bisa dipilih di awal tadi. Di mana di awal tadi terdapat pilihan peran, baik itu sebagai guru, siswa, maupun sebagai staf. Pada tampilan ini terlihat nih, beberapa perbedaan di antara ketiganya. Dalam hal peran sebagai guru maupun sebagai staf, memiliki fitur yang sama, di mana fitur yang terdapat pada halaman tersebut yaitu fitur alat AI, fitur pelajaran, dan fitur kelas, itu untuk peran sebagai guru dan staf. Sementara pada peran sebagai siswa atau sebagai peserta didik, di sini terdapat fitur yang berlainan daripada fitur yang tadi, di mana pada fitur sebagai siswa atau peserta didik di sini terdapat fitur pekerjaan, di mana pada fitur tersebut berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, lalu alat AI, kelas, yaitu berupa kelas yang diikuti oleh peserta didik atau siswa tersebut, dan perpustakaan yang berisi sumber referensi atau sumber belajar yang dapat digunakan peserta didik untuk mempelajari materi yang sedang diajarkan. Demikian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran, khususnya pada TC App. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.